Baik, Ibu Bapak semua, suara saya insya Allah jelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya, salam sehat, sukses selalu di tengah pandemi ini. Dan Alhamdulillah, Ibu Bapak ternyata menjadi bagian dari keluarga yang salah satu anggota saya ini menjadi penyintas. Ternyata memang kenikmatan sendiri ya, bagaimana kita memperlakukan anggota keluarga kita yang terkena COVID ketika kita menjadikan mereka bagian dari tetap anggota kita, tidak diasingkan, itu mempercepat kesembuhan. Jadi alhamdulillah kemarin anak saya yang 2 minggu lalu terkena COVID tapi ringan, isolasi mandiri, sekarang sudah sehat kembali dan kemarin dites sudah negatif. Jadi ternyata inilah pengalamannya. Kalau dalam bahasa Arab tuh hakul yakin. Ini bukan hakul sih, ainul yakin. Ainul yakin karena melihat sendiri bagaimana perjuangan anak ketiga ini menjalani proses isolasi mandiri yang biasa jarang di rumah, tiba-tiba full di rumah dan keluar kamar pun jarang ya. Baik Ibu Bapak. Mudah-mudahan Allah segera angkat salah satu makhluknya yang ada di muka bumi ini dan membuat kita harus bersabar, yaitu virus COVID-19, dan kembali menjadikan kita hidup normal, meskipun normalnya sesuatu normal yang baru. Amin. Ibu Bapak semua, pada kesempatan kali ini kita masih berdiskusi dengan topik yang sama, analisis kasus PGN versus DJP. Saya ambil dari sisi proses pembuktian. Jadi kalau yang kemarin pemeriksaan, memang ini sebenarnya masih ke pemeriksaan ya. Proses pemeriksaan yang kita bahas di sini tidak hanya terfokus pada pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP sesuai pasal 29 Undang-Undang KUP. Proses pemeriksaan yang kita bahas sekarang ini akan masuk ke sesi lebih detail kalau di pengadilan pajak dinamakan dengan uji kebenaran materi, ya UKM atau uji bukti. Dan kita bisa melihat bagaimana ya Ibu Bapak bisa mempelajari proses uji bukti ini, dan saya sih melihat ada satu pelajaran berharga ketika komunikasi ya, terlepas ini terkait dengan pemahaman saya yang karena memang tidak terlibat langsung dengan kasus di PGN, tapi kita mendapatkan informasi banyak dari sumber di PGN dan juga saya mendapatkan salinan putusan pengadilan, putusan banding pengadilan pajak yang menurut sumber tersebut sama 1 bulan sama dengan yang lain ya. Jadi saya mendapatkan bulan Januari 2012 dan bulan Januari 2013. Nah, ini sebagian saya kutip untuk menjadi pelajaran bagi kita Ibu Bapak. Kemudian kalau putusan Mahkamah Agung itu sebagian bisa diunduh di situs atau di laman Mahkamah Agung ya. Memang ringkas, beda dengan putusan pengadilan yang kalau kita baca tuh tanda kutip berulang-ulang Ibu Bapak. Berulang-ulangnya memang ini suatu bagian dari proses beracara ya. Jadi kalau misalkan ada A 1 2 nanti B 1, 2, 3. Jadi 1, 2-nya diulang. Nanti kalau ada C, contohnya misalkan kita mengajukan banding. Kemudian nanti DJP akan membuat surat uraian banding. Apa yang kita ajukan di dalam surat banding akan ditulis lagi oleh DJP di dalam surat uraian banding. Nanti kemudian kita mengajukan surat bantahan. Ternyata surat banding, surat uraian banding ditulis lagi. Jadi memang ketika membaca putusan pengadilan pajak itu harus cermat. Ini angka satunya 1 di bagian A atau bagian B. Jadi kalau saya tadi sebut ya, A misalkan surat banding, B itu surat uraian banding, C itu bantahan ya. Jadi surat banding oleh PGN, surat uraian banding oleh DJP, kemudian surat bantahan oleh PGN lagi, barulah nanti kemudian sidang. Nah ini saya misalkan A, B, C. A ada 1, B ada 1, 2, C ada 1, 2, 3. Jadi 1, 2 diulang-ulang. Barulah nanti kemudian pertimbangan majelis hakim. Ternyata pertimbangan majelis hakim juga mengulang lagi.
sampai kemudian majelis hakim menyimpulkan masalah utamanya apa, barulah kemudian mengadili, ya, mengadili pokok sengketa yang dibahas bersama antara terbanding dan pemohon banding. Nah, ini Bapak, ini proses kita akan melihat beberapa pelajaran. Kemudian kita juga akan melihat dari aspek akuntansi. Memang di dalam surat banding maupun di putusan, ya, pengadilan pajak, putusan Mahkamah Agung tidak disinggung sama sekali terkait dengan akuntansi pendapatan. Padahal ini sesuatu yang penting karena pasal 28 ayat 7 Undang-Undang KUP. Jadi pasal 28 ayat 7 Undang-Undang KUP itu punya 4 paragraf di penjelasannya. Paragraf ketiga dari penjelasan mengatakan pada dasarnya pembukuan, nah ini pembukuan ini jadi dasar dari proses pembuktian Ibu Bapak. Jadi pembukuan menjadi dasar dari proses pembuktian. Karena di dalam pembukuan ini ada source dokumen. Dan pada dasarnya pembukuan untuk menghitung pajak terutang mengacu pada sistem atau cara yang lazim dipakai di Indonesia. Misalnya standar akuntansi keuangan. Karena PGN tahun 2012-2013 ini merupakan perusahaan publik, otomatis PGN menggunakan PSAK. Dan kita akan soroti PSAK pendapatan PSAK 23. Termasuk kita akan mengambil pelajaran, Ibu Bapak. Jadi saya sekarang sedang belajar sejarah akuntansi, sedang menulis beberapa artikel penelitian terkait dengan tax accounting historiografi. Jadi historiografi akuntansi pajak. Sedang nulis bukunya, sedang nulis artikel simultan. Ini tax accounting historiografi. Karena ini masih jarang. Jadi saya belum mendapatkan ada historiografi akuntansi pajak. Jadi Bu Bapak, kalau kita belajar akuntansi, salah satu subdisiplin ilmunya adalah accounting historiografi. Pelajaran sejarah. Jadi ilmu yang pelajari sejarah perkembangan akuntansi. Nah, kita akan melihat akuntansi pajak yang juga bisa dilihat dari sudut subdisiplin ilmu akuntansi. Jadi memang akuntansi pajak ini ada di dua sisi mata yang berhubungan. Pertama adalah kebijakan publik, yang kedua akuntansi. Kebijakan publik melihat bahwa untuk menghitung pajak perlu ada pencatatan. Kenapa pencatatan? Pembukuan, ya. Karena ya PPh kita menggunakan pendekatan gross. Artinya menggunakan pendekatan Global Taxation System. Semua penghasilannya dicatat dan dibolehkan ada pengurangan. Allowable deduction. Nah, allowable deduction inilah yang harus dicatat sehingga nanti ditandingkan dengan pendapatan. Nah, makanya butuh pembukuan. Dan di dalam penelitian disebutkan, ya Samuel dan kawan-kawan menyebutkan akuntansi pajak di dunia ini jarang yang mandiri. Kebanyakan masih dependen, masih tergantung dari perkembangan akuntansi keuangan. Dan di Indonesia sudah secara tegas sejak awal reformasi pajak tahun 83 bahwa pembukuan kita ngikut accounting. Accounting saat itu khusus, disebut secara khusus PAI. Jadi PAI tahun 73, kemudian PAI itu Prinsip Akuntansi Indonesia, Prinsip-Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 73, tahun 84, kemudian pindah ke PSAK. Jadi saya sekarang, ini juga bagian dari disertasi saya, cuman ya karena pengujinya sebagian kebijakan publik, jadi akhirnya ya yang accounting hanya 2 ya. Jadi akhirnya ya kami fokus di kebijakan publiknya. Tapi kemudian, kata salah satu penguji, Pak Dr. Mahfud Siddiq, mengatakan, Anda ini belajar di ilmu administrasi, bukan di ilmu akuntansi. Kalau ilmu akuntansi, oke, oh ya udah saya paham. Dari situlah kemudian saya memahami, termasuk ketika saya ngajar S2, S2-nya apa dulu nih? Kalau ilmu administrasi, Bapak Ibu belajar di ilmu administrasi, bukan belajar di accounting. Nah, itu ya. Baik, Ibu Bapak. Nah, kita akan melihat dari dua sisi ini, proses pembuktian dan akuntansi pendapatan. Akuntansi pendapatannya
kita acu ke PSAK 23 dan PSAK 72. Kenapa PSAK 72? Ini pelajaran untuk ke depan Ibu Bapak. Dengan dokumen yang sama, kontrak gas sales and purchase agreement, kemudian juga ada gas transportation agreement, ya. Ternyata DJP punya pemahaman yang berbeda terhadap kontrak. Mahkamah Agung pun beda dengan pengadilan pajak. Sama-sama hakim punya pandangan yang berbeda terhadap kontrak. Jadi mereka sama-sama melihat dari substance of a form, iya, tapi cara pandangnya bisa beda. DJP beda dengan teman-teman di PGN, sehingga kontraknya ngomong ini kontrak gas dan penyaluran, nah dianggap ada dua transaksi. Nah, kita juga akan kembali sedikit menyinggung konsep PPN. Yang terus terang dalam pembahasan ini, ya ini menurut saya, kita bisa pendapat sudah keluar dari jalur karena konsep PPN bukan masalah ada proses. Konsep PPN itu karena memang yang dikenakan pajak itu outputnya. Jadi semua output itu terutang PPN, tidak peduli ada proses atau enggak. Dalam proses lifting minyak itu juga ada proses untuk sampai gas bisa disalurkan. Tapi ya itulah ya. Jadi karena saya dulu sama ketika menjadi pemeriksa juga memang melihat ada proses. Ternyata enggak. Konsep dasarnya adalah T output min T input. Ini Bu Bapak. Nah kalau udah kita pegang ini, sayangnya memang di dalam pembahasan detailnya tidak melihat ke sana. Jadi terpaku pada ada proses atau tidak. Ini Bu Bapak ya. Tapi sekali lagi ini masalah penafsiran. Ya. Jadi saya mengambil dari teori utamanya T output min T input tidak melibatkan proses. Pokoknya semua output terutang PPN, semua input terutang PPN. Dengan pertimbangan tertentu ada output yang tidak terutang PPN. Nah, itulah yang ada di pasal 4A, ayat 2 dan ayat 3. Terutang, tapi nanti ada fasilitas, ada di pasal 16 Bravo Undang-Undang PPN. Baik, itu gambaran sekilas, ya, apa yang kita bahas. Jadi, oh ya, tadi ada yang minta, sesi 1 ada sekalian makalahnya di satu ini. Jadi, satu kesatuan nih, Bapak. Kalau Bapak lihat makalah situ, nanti ada pembatas yang pakai tick mark. Jadi Ibu Bapak yang sudah mengunduh, ini sesi satunya udah awal. Nah Ibu Bapak nanti bisa lihat sesi 2-nya, kita akan mulai dari, sebentar. Ya. Jadi Bapak bisa lihat slide di halaman 105 ya. Benar ya, 96, sorry. Soalnya ketutup sama ini ya. Ya. Ibu Bapak bisa cek lagi ya. Ya. Memang kami pindahkan pengunduhan ke website biar nggak ganggu di sini. Jadi Bapak nanti secara rutin dikasih tahu kalau memang belum dapat di website unduhannya. Ya. Nah, jadi kami open di situ. Sesi pertama itu sampai halaman 95, betul ya 90 ya? Oh ya 90. Ketutupnya. Jadi 96 ini adalah bersambung, kemudian halaman 97 sampai terakhir ini yang jilid 2-nya Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak jangan khawatir yang belum mendapatkan jilid 1, nah ini jilid 1 dan 2 sekaligus digabung di sini. Jadi jilid 1 dan jilid 2 digabung dalam satu file, sengajanya. Karena memang setelah ini kami akan melakukan penelitian. Jadi sekarang sebagai preliminary research, ya untuk menggali informasi, ya collecting data, nanti kemudian analyze, ada synthesizing, nanti kemudian ada evaluating. Nah, ini juga saya sampaikan pada Ibu Bapak, pelajaran dari kasus PGN dan DJP ini. Ya, pelajaran sangat berharga, karena dulu saya udah, bahkan 2017 saya udah nulis buku manajemen pajak, yang mencontohkan juga bagaimana dispute tentang PGN ini. Ya, ada juga dispute tentang PLN, ya, dengan vendor dari BUT, vendor listrik. Ini sempat mengemuka juga, ya mengemuka juga. Tapi selesai di level pemeriksaan karena duduk bareng antara PLN, antara SDM, kemudian BKF, lalu DJP duduk bareng. OJK juga akhirnya mengeluarkan kontrak PLN itu bukan kontrak sewa, ya kontrak sewa. Memang secara substansi itu kayak sewa. PLN itu kaitannya dengan power purchase agreement.
perjanjian jual beli listrik tapi dianggap ada sewa karena komponen harga jual PLN-nya yang mirip sewa. Demikian Bapak ya sekilas. Nah, jadi kita akan melihat proses pembuktian. Ini akan melihat nih, karena apa? Kesimpulan DJP. Nah, ini kenapa saya sebut ini kesimpulan DJP dibanding di pembuktian itu, PGN nggak bisa membuktikan tentang struktur cost. Struktur cost dari jualan gas bumi yang dilakukan. Nah, kembali lagi ini angka 6. Dilihat oleh DJP sebagai angka 9. Jadi sudut pandangnya beda. Nah, dari situlah kemudian dari kontrak yang ada, dari bukti legal, jadi kalau dalam bahasa pidana ini indirect evidence. Karena melihat dari PGN memang dia punya izin transmisi untuk pengangkutan, kemudian di dalam pendapatannya juga ada pendapatan jasa transmisi. Nah, ini yang padahal kan jasa transmisi juga dilakukan oleh entitas asosiasinya, yaitu PT Transgasindo. Nah, jadi di situ PGN kan bayar tol fee ke Transgasindo, disebut di dalam putusan pengadilan itu. Nah, berarti kan lu jual juga dong ke customer lu. Jadi sama dong. Nah, padahal itu bagian dari nilai tambah yang dimasukkan sebagai bagian dari output. Nah, pekan lalu kita sudah belajar Ibu Bapak, jadi PPN ini tidak dikenakan ya, pajak yang tidak dikenakan langsung atas nilai tambahnya. Sekali lagi tidak dikenakan langsung ke nilai tambahnya. Kenapa? Nilai tambahnya nggak ketahuan. Nilai tambahnya itu bisa dihitung dengan cara output min input. Nah, selisihnya baru dikenakan pajak. Atau nilai tambahnya bisa berupa wages plus profit. Sama sekali PPN kita tidak mengenakan pajak atas nilai tambah secara langsung. Terus gimana? Yang dikenakan adalah unsurnya. Jadi kan pilihannya Ibu Bapak ya. Nah, ini sekali lagi saya mengulang pelajaran pekan lalu. PPN itu T output. Nah, jadi T atas nilai tambah gitu kan. Nilai tambahnya itu rumusnya apa? Value added berupa output min input atau wages plus profit. Dalam hal ini kita mengenakan output min input. Cuman cara mengenakannya kan ada dua. Output min input gabung dulu, selisihnya kenain. Nah, ini bisa, cuman repot. Nah, yang dikenakan di dalam undang-undang PPN kita adalah T outputnya dikenain dulu, T inputnya dikenain dulu. Jadi nggak ada nilai tambah di sini. Outputnya kenain dulu, jadi pokoknya semua output. Makanya berprinsip negatif bis. Semua output terutang PPN, semua input terutang PPN, karena dari sisi kita output, penjual, dari sisi pembeli itu input. Dari sisi pemberi jasa itu output, dari sisi penerima jasa itu input. Nah, kalau udah kita pegang konsep dasarnya ini, mau diskusi kayak apa? Gampang. Kalau udah bicara masalah GST, bicara masalah PPN. Karena di dunia ini rata-rata menerapkan pendekatan pajak tidak langsung. Yang disebut tidak langsung, sekali lagi, kalau PPh yang jelaskan ya, PPh dikenakan langsung atas penghasilannya. Kalaupun nanti dikenakan dari taxable income, ya kurangin dulu biaya, tapi tetap dari penghasilan. Nah, kalau ini enggak, tidak dikenakan atas nilai tambahnya, tapi dikenakan atas outputnya dulu, kemudian kita punya input, nah baru di offset. Nah, itulah pajak nilai tambah yang dikenakan secara tidak langsung. Makanya Alanted mengatakan pajak tidak langsung atau indirect tax. Nah, ini gambaran kita Ibu Bapak ya. Nah, ini sebenarnya udah ini. Oke, sekarang begini Ibu Bapak. Proses pembuktian kita masuk ya. Jadi Ibu Bapak sekali lagi yang baru bergabung, bahwa materi jilid 1, materi jilid 2 itu ada dalam satu file. Materi jilid 2 bisa dilihat langsung mulai halaman 97 ya sampai halaman terakhir. Nah, saya tambahkan karena memang saya melihat menarik, proses pembuktian ini menjadi penting karena ini pelajaran bagi kita bagaimana cara memberikan pembuktian. Saya melihat pembuktian ini kalau bisa jangan ada di pengadilan pajak. Itu pesan moral ya, pesan implisit saya. Kalau bisa pembuktiannya jangan ada di pengadilan pajak. Kalau mau pembuktiannya pada saat pemeriksaan, sehingga teman-teman DJP sudah memiliki keyakinan yang memadai dan sesuai ekspektasi kita. Nah, ini jadi pelajaran kita, saya tulis di awal, saya sebutkan di awal.
Jadi proses pembuktian ini kalau bisa jangan ada di sana. Kenapa? Ada kecenderungan. Kalau proses pembuktiannya di pengadilan, walaupun misalkan DCP mengakui bahwa itu benar, bahwa pemeriksaan, tapi kan awalnya sudah mengatakan itu objek, padahal sebenarnya non-objek. Buktinya apa? Nah, buktinya nanti kita lihat ya, 2014-2017 semua keberatan PGN disetujui, jadi nggak ada dispute lagi. Nah, ini unik nih. Nah, ini. Jadi nanti ada tulisan yang saya kutip dari surat Korsek ya. Ini surat Korsek, surat yang memang ada di website PGN sebagai jawaban atas pertanyaan dari Bursa Efek terkait dengan keterbukaan informasi. Ya kan ini perusahaan yang memang listed ya di Bursa Efek Indonesia. Jadi harus ada keterbukaan informasi. Nah, itu saya pelajari, ini menarik nih. Nah, kemudian pelajaran berikutnya ini bagaimana masalah pengakuan pendapatan di PSAK 23, ini pelajaran di PGN, tapi PSAK 72 menjadi pelajaran kita ke depannya karena masalahnya apa? Yang sudah rule base saja, PSAK 23 itu masih bisa beda pendapat antara DJP dengan PGN. DJP tanda kutip didukung oleh Mahkamah Agung. Nah, saya melihat memang pertimbangan Mahkamah Agung lebih pertimbangan ke penafsiran hukum. Karena memang tidak melihat ke uji bukti. Oke, demikian. Ya. Nah, kita bisa melihat juga kenapa DJP mengajukan PK karena memang Undang-Undang Pengadilan Pajak. Nah, sekaligus kita menegaskan apakah bisa PK kedua, karena kan di berita yang disampaikan staf khusus ya Menek BUMN mungkin akan ada PK 2 atau apa gitu ya yang memungkinkan. Nah, kita akan bahas lebih detail. Pekan lalu baru singgung sebentar karena memang sengaja saya skip dulu ya. Oke, kita masuk pembahasan kita analisis lanjutan proses pembuktian. Ini agenda ke-7. Jadi Bapak, pekan lalu kita sudah masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, agenda 1 sampai 6 dan ini agenda ke-7 analisis lanjutan. Analisis itu berarti apa yang ada kasusnya kita pretelin. Nah, kita pretelin, kita lihat nanti kita kaitkan hubungan-hubungannya. Nah, ini kita pretelin. Kalau yang pekan lalu dari sisi penafsiran hukum, dari sisi pemeriksaan, sekarang kita akan pretelin dari sisi proses pembuktian dan nanti dari sisi proses pengakuan pendapatan. Baru nanti kita hubung-hubungkan, ya kita hubungkan ini, baru kita melihat secara utuh, itu analisis. Kata Benjamin Bloom di dalam teori pembelajaran kognitif. Baik, ini ya. Nah, jadi ini Bapak. Analisis di slide mulai halaman berikut ini, ya, ini ada yang ketutupan. Mengacu pada kasus tax dispute atas komponen harga. Jadi, Bapak, pekan lalu kita sudah bahas ya, di 2012 itu ada 2 kasus utama, sama-sama dari harga jual. Jadi saya ulangi, kasus yang lalu, ini sebentar, saya ulang di sini aja. Nah, ini ada, sebentar, ada nggak ya? Nah, ini aja. Jadi secara formalitas, pemeriksaan berlangsung di 2016, dari sampel yang ada di slide halaman sebelumnya, proses pemeriksaan dapat dilihat dari tanggal penerbitan SKPKB, yaitu 2017 ini. Nah, jadi gini Bapak, ya kita mulai pemeriksaan di 2012 itu punya 2 kasus pokok. Pertama adalah ini sama-sama di penyerahan gas bumi. Yang pertama gas buminya itu sebagai objek pajak. Jadi komoditasnya. Karena pakai dolar. Alasan DJP waktu itu PMK 252/2012 terbitnya 28 Desember 2012. Jadi penafsiran sebelumnya dianggap itu objek karena penafsiran menurut masing-masing versi. Baru kemudian tahun 2013 DJP tidak mengenakan yang pertama ini. Jadi di kasus pertama ini ya, di tahun 2013 kasus pertama ini tidak dipakai lagi. Jadi ini tidak dipakai lagi di 2013. Jadi kasus di 2013 hanya kasus yang bawah. Ini Bapak ya. Nah, kita fokus di 2 tempat ini.
Jadi di dua tempat artinya komponen harga gas bumi berupa tagihan berdasarkan volume yang menggunakan mata uang rupiah dianggap oleh DJP sebagai margin sesuai pemberian keterangan. Nah, ini juga nanti menafsirkan lagi konsep undang-undang PPN. Jadi dianggap margin itu adalah jasa transmisi. Nah, ini menurut DJP. Nah, di tahun 2012 kita lihat yang bawah ya, kita lihat yang bawah ini. Jadi yang pertama ini sudah tidak ada dispute, tapi sekali lagi inilah cara menafsirkan ya. Baik. Nah, dari situ Ibu Bapak kita akan melihat di sini. Saya kembali lagi ke slide sebelumnya. Baik. Nah, fokus kita di kasus sengketa yang kedua di 2012. Sengketa 2013 itu satu kasus. DJP menganggapnya jasa transmisi. Jadi kalau ada komponen harga gas yang rupiah dan ini dianggap sebagai margin menurut DJP berdasarkan pemberian keterangan oleh PGN, nah itu sebagai jasa transmisi. Padahal kalau melihat konsep PPN, ya nggak masalah, ada biaya jasa macam-macam. Itu kan bagian dari proses untuk membuat output. Nah, inilah penting Ibu Bapak. Kalau di PSAK 23, udah itu jual gas bumi. Nah, nanti di PSAK 72, ini memang ada dua performance obligation atau satu, itu yang nanti kita bahas. Nah, Ibu Bapak saya ajak juga melihat ya, mengunduh materi kalau ada, nah, kalaupun nggak ada, materi kami sebelumnya di PSAK, pembahasan PSAK 72, video PSAK 72. Kalau belum dapat ya, silakan minta, nanti kami akan kirim materi webinar yang keberapa saya nggak tahu, topiknya isu PPN dan PPH atas PSAK 72. Jadi kita akan bahas sana ya. Baik gitu. Jadi ini penting kenapa? Nah tadi pendapatan yang kita akui nantinya menggunakan pendekatan judgment berdasarkan contract based revenue recognition model. Nanti kita bahas ya. Baik, nah ini sampel data mencakup putusan banding, jadi kami mendapatkan sampel data dan menurut sumber dari PGN, ini saya udah izin, dapat, ya udah karena ini dokumen publik ya. Sudah lengkap di situ ada masa Januari 2012, masa Januari 2013. Nah, untuk selanjutnya, kutipan-kutipan yang saya buat ini, kutipan berdasarkan putusan banding ya, salinan putusan banding tahun 2012. Baik ini Bapak ya. Nah, jadi kata kuncinya di sini Ibu Bapak. Sama-sama ada invoice-nya, sama-sama di situ menyebut ada rupiahnya. Rupiah itu juga sebetulnya berdasarkan metrik kubik. Nanti kita bahas nih pelajaran umum. Saya juga nggak tahu pelajaran, tapi MMBTU sama standar feet kubik ya, MMSCF. SFC ya, nah, ini orang awam jadi makanya nanti deh. Jadi ini sama-sama melihat di uji buktinya, nanti kita masuk ke ini ya, uji buktinya sama-sama melihat invoice-nya ada dua, kontraknya ya ada dua, harga rupiah, harga dolar. Sama-sama itu berdasarkan metrik kubik, jadi istilahnya gas itu dihitung volume. Jadi gas itu dihitung volumenya. Ibu Bapak kalau misalkan melihat, kalau Ibu Bapak naik mobil, kemudian isi gas, nah itu ada istilah PSI. Jadi PSI itu pound square inch, ya. Artinya apa? Gas itu masuk ke ruang volume. Nah, gimana nih supaya ada standarnya di situ? Nah, ada yang rupiah, ada yang dolar. Ini sebenarnya intinya di sini. Melihat invoice ini ada dua. Nah, DJP menganggap yang RP-nya ini jasa transmisi karena itu margin. Kata PGN ke DJP, ya udah itu jasa transmisi. Padahal kalau melihat di dalam konteks pembentukan output ya itu gas bumi. Tapi kan kalau pakai PSK 72 bisa dispute memang. Ini performance obligation-nya 2 atau 1. Hati-hati Bu Bapak. Nah ini untuk teman-teman PGN hati-hati nih ketika membuat kontrak. Kenapa? Karena pengakuan pendapatan berdasarkan PSK 72 itu mengacu pada penafsiran kontrak. Jadi kontrak based revenue recognition model. Makanya kita bahas nanti PSK 72. Itu hati-hati Bapak. Ini pelajaran kita semua ke depannya. Kalau membuat tax planning, tax management, mulailah dari nyusun kontrak. Ini, ya. Baik. Ini cerita utama kita. Nah, kemudian pelajaran pertama, ya,
yang utama ini di awal ya, di awal kalau dari kronologi cerita kita. Jadi Ibu Bapak, ketika nanti mau masuk proses banding, tolong Ibu Bapak, ini pelajaran yang ingin kita pakai dari rekap ini, Ibu Bapak yang masuk proses banding, tolong pelajari aspek formal yang saya rangkum ini. Aspek formalnya apa? Aspek formalnya pertama, coba lihat di sini, ini kan tahun 2012, masa Januari. 2012 masa Januari, sementara SKP-nya ini terbit dalam jangka waktu 5 tahun. SKP-nya terbit tahun 2017 ini. Nah, ini pelajaran di balik ini adalah gini, Bu Bapak. Sekarang misalnya, kita ini lebih bayar, nggak mau lebih bayar. Atau misalkan kita ngajuin tahun 2020 ini, berarti nanti April 2021, kita nggak mau lebih bayar. Nggak apa-apa, tidak memunculkan highly prioritized tax risk audit, tax risk ya. Jadi prioritas pemeriksaannya nggak gede, tapi Bu Bapak hati-hati ketika sudah masuk tahun keempat, ini kan ceritanya begitu. Sudah masuk tahun keempat, coba cermati 2012, 13, 14, 15, 16, berarti wajib pajak yang belum diperiksa di tahun tersebut akan mendapatkan prioritas untuk pemeriksaan. Itu cerita di balik dari ini. Nah, ini pelajaran begitu Bapak, meskipun sekarang aman, misalkan tahun 2019 sampai sekarang nggak diperiksa. Ntar dulu, kalau LB pasti diperiksa. Ya, kalau LB pasti diperiksa. Tapi kalau misalkan nihil tidak lebih bayar atau kurang bayar, belum tentu tidak diperiksa. Kenapa? Nah, ini contoh. 2012, 13, 14, 15 nggak diperiksa, tahun keempat karena memasuki jatuh tempo di tahun 2017, tahun jatuh tempo ini, nah, diperiksa. Agar molor sampai 2017. Benar kan? Molor sampai 2017. Januari atau Februari keluar. Jadi tidak lebih dari 5 tahun. Ini masa Januari 2012 terbitnya Januari. Jadi nggak mepet. Nah, ini Bapak, sekali lagi pelajaran kita ketika kita misalkan melapor SPT tidak diperiksa, jangan leha-leha dulu. Karena nanti masuk tahun keempat, tahun kelima, ya, tahun keempat ini sudah memunculkan prioritas tinggi bagi DJP memeriksa wajib pajak yang enggak atau yang belum ada pemeriksaan. Siapa yang mengusulkan, yang minta kantor pusat akan, hey AR, tolong lu list tuh wajib pajak yang belum diperiksa. Di list. Meskipun wajib pajak itu dapat ARA, annual report award, kakak peduli. Yang penting lu 4 tahun lalu belum diperiksa. 2012, 2016 belum diperiksa, itu udah high priority. Nah, akhirnya diperiksa. Itu cerita di balik ini ya. Memang saya nggak tulis ini ya. Ya, jadi nah ini pentingnya ikut training juga ya, jadi nggak semuanya informasi tertulis. Itu pelajaran ya dari tahun 2017 ini. Oke, nah kemudian pelajaran berikutnya ketika mengajukan keberatan, Ibu Bapak tolong cek pasal-pasal ini. Kenapa? Karena ada kasus di pengadilan pajak, siapa yang tanda tangan? Kuasa. Jadi ternyata misalkan yang tanda tangan adalah manajer. Karena manajer secara faktual nyata-nyata berwenang. Tapi ternyata nggak ada surat kuasa yang diberikan oleh direksi kepada manajer. Langsung drop itu. Nah, langsung tuh pemeriksaannya acara cepat. Berarti nggak ada pembuktian. Karena apa? Udah kalah. Sebelum sudah masuk medan peperangan, medan pertempuran, belum mulai tempur sudah kalah. Anda didiskualifikasi. Kenapa? Lu tanda tangan, lu manajer, tapi lu nggak punya surat kuasa dari direksi. Sesuai undang-undang PT yang bisa menandatangani, ya berarti direksi. Karena dia wakil wajib pajak, sesuai pasal 32. Kalau kasus yang 25 ayat 2, ini nggak terlalu banyak ya. Surat keberatan muat alasan jelas, oke, nggak terlalu banyak. 25 ayat 3, ini juga dalam jangka waktu 3 bulan. Hati-hati Bapak, 3 bulannya itu sejak. Jadi kalau sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 20, betul ya? Sekarang tanggal 20,
3 bulan itu, nah ini tadi karena saya pernah mendapati kasus 3 bulan sejak, artinya 3 bulan. Saya terus terang biasa, sebenarnya patokannya bukan tanggal SKP ya, tapi patokannya ini kan tanggal SKP, coba lihat Ibu Bapak, tanggal SKP-nya 27 Januari. 3 bulan itu bukan 27 April. Karena sejak sebenarnya SKP diterima, tapi terus terang sebagai antisipasi saya selalu mengatakan tolong patokannya jangan SKP diterima, tapi patokannya adalah tanggal SKP terbit. SKP terbit di sini 2 Januari 27, berarti tambah 3 bulan, Mei, Februari, Maret, April. Nah, Aprilnya jangan 27. Karena dulu saya pernah menangani gagal total, gatot ya. Formalnya kalah. Nah, karena ini hati-hati Bu Bapak ketika mengajukan proses keberatan, termasuk nanti dibanding. Jadi saya selalu mengatakan tanggal berapa SKPKB. Jadi akhirnya saya mengingatkan, tolong Ibu Bapak tanggal sekian, nah ini kalau tanggal 27 Januari, tanggal 26 April Ibu Bapak harus sudah masuk dan sudah ada tanda terima. Nah ini. Kemudian ada juga kasus saya tangani, pasal 25 ayat 3A, jumlah yang disetujui WP harus dilunasi. Ternyata ada yang disetujui, ngajuin keberatan, nggak dilunasi, ya sudah, formal kalah. Nah, nih. Jadi ini cerita-cerita saya ini sengaja saya ungkapkan Ibu Bapak, tolong nanti dibuat checklist ketika mengajukan keberatan, agar keberatan kita lolos, kemudian nanti dibanding juga keberatan kita nggak mengalami masalah. Ini proses formalnya Ibu Bapak. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ini proses formal dari DJP. Ya, DJP harus menerbitkan surat keputusan keberatan maksimal 12 bulan. Jadi kita bisa melihat di sini, DJP cepat ya. Kita masuk 26 April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 6 bulan. Cepat. Oke, dari sini pelajaran kita berlanjut. Nah, dibanding Ibu Bapak selalu ya majelis hakim akan mengecek syarat formal. Kalau syarat formal tidak terpenuhi, kalah sebelum berperang. Nah, saya list Ibu Bapak, tolong Ibu Bapak kalau nanti ngajuin banding di checklist ini. Jadi di checklist ini tujuannya apa? Tujuannya Ibu Bapak bisa checklist pasal 35 ayat 1, saya kasih keterangan ringkas ini ya, surat banding dibuat dalam bahasa Indonesia. Nah, oke, ini gampang. Syarat dalam 3 bulan surat banding harus disampaikan. Nah, ini juga 3 bulan surat banding harus sampai. Hati-hati Bapak. Kita bisa melihat di sini. 25 Oktober, berarti kan kapan? November, Desember, Januari. Nah, Januarinya jangan nunggu tanggal 25 Januari. Sebelum 25, berarti 24 Januari paling. Nah, itu biasanya, nah ini karena pakai kuasa hukum, pakai konsultan, nah ini patokan 22 Januari. Jadi 3 bulan ini Bapak ya. Ini menjadi penting, 3 bulan surat banding harus disampaikan. Jadi ini 3 bulannya, karena dulu pernah saya nanganin, saya saya ngasih tahu, tapi saya nggak cek. Nah, akhirnya di berikutnya saya selalu cek, Pak tolong ya, saya sudah ngingetin dari awal, tapi nanti saya ngingetin lagi, kalau SK keberatannya tanggal 25 Oktober, berarti tambah 3 bulan, November, Desember, Januari, Januarinya harus tanggal 24 paling lambat sudah terbit, sudah masuk ke pengadilan pajak, 24. Nah ini, agar apa? Agar tidak ada dispute. Saya dulu pernah mendapati, saya kan 3 bulan, nah 3 bulan bahasa hukum beda dengan 3 bulan itu. 3 bulan, 25 Oktober ya 3 bulan berikutnya ya tanggal 25 Januari, tolak. Nah ini, jadi ini syarat-syarat ini Ibu Bapak cukup penting ya untuk dicermati. Nah syarat misalkan, nah ini juga ini sering dipakai oleh DJP untuk mencoba membatalkan surat banding kita secara formal. Jadi dulu memang sebelum ada Undang-Undang KUP 2007, DJP sering menggunakan pendekatan pasal 36 ayat 4, pokoknya utang pajaknya harus dibayar 50%.
Tapi dengan pasal 27 ayat 5C, ini dikutip langsung saya dari putusan pengadilan. Oke, kalau memang kita nggak setuju, pajak menurut SKP belum merupakan utang pajak menurut ketentuan. Dengan demikian, kalau kita nggak setuju sama sekali, kita nggak perlu bayar. Meskipun di situ tertulis pajak terutama. Kenapa? Karena ada pasal 27 ayat 5C Undang-Undang KUP. Nah ini ya. Oke, tanda tangan sama, tadi tanda tangan, tolong kalau yang tanda tangan VP di luar direksi, pastikan ada SK. Ya, pastikan ada SK dari direksi. Nah, kalau direksinya asing, hati-hati di situ, berarti ada persyaratan untuk pemeterian kemudian. Ya, direksinya asing ada di luar negeri, ini hati-hati. Karena saya pernah mendapati kasus, ini memastikan nih direksinya asing nih, orang asing, tanda tangannya di mana? Di Indonesia atau di luar? Kalau di luar berarti ada proses pemeterian kemudian, proses kayak inilah, legalisasi di KBRI. Ya. Tapi kalau ada di Indonesia, tolong buktikan bahwa dia memang paspornya, di visanya lagi ada di Indonesia. Nah ini hati-hati, kalau yang tanda tangan itu orang asing. Nah ini ya, saya cerita di balik pasal-pasal ini. Ini pasal 37, syarat penandatangan surat banding. Oke, baik. Ini cerita selesai untuk mengingatkan kita semua bagaimana syarat formal itu jangan sampai menjadi batu sandungan yang sangat fatal. Karena salah satu tidak terpenuhi, ya syarat formal ini, otomatis proses bersengketa kita akan batal. Ya, oke, ini sudah saya bahas. Nah, ini juga sudah saya bahas. Ini masalah sudut pandang. Ya, saya singgung sedikit, Ibu Bapak. Saya juga tanya ke Mbah Google, MMSCF itu apa? Ini adalah ini ya, saya salah tulis sedikit. Adalah million standar. MM itu million, kalau M 1000, kalau sejuta itu million. Standar cubic feet. Nah, dari sini intinya adalah meter kubik standar, ya standar. Jadi suatu gas itu nggak bisa pakai ukuran panjang kali lebar, termasuk tapi harus menggunakan pendekatan volume. Nah ini mm. Nah kemudian ini dipakai untuk mengisi ya, gas adalah jumlah gas yang diperlukan untuk mengisi ruangan 1 kubik. Oke, lalu apa? Ada lagi MMBTU. Ini ternyata British Thermal Unit. Ternyata MMBTU juga sama dengan meter kubik. Ini usul, ini ceritanya. Jadi sama-sama meter kubik sebetulnya. Ya cuma istilahnya MMSCF sama MMBTU. Ini BTU adalah, ini jangan nanya ini Bapak ya, saya nggak paham, saya cuma ngutip aja, penasaran aja sih. BTU adalah, BTU temannya BTS lah ya. BTS-nya K-pop Korea, termasuk juga BTS, menara BTS. Adalah jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan temperatur 1 pound air murni sebesar 1 derajat Fahrenheit. Nah, ini sama dengan pound per square inch yang ada di ban roda mobil atau yang seringkali mobil ya. Oke, itu aja tambahan sekilas ya. Nah, sekarang kita melihat Ibu Bapak. Ya, ini sudah ada pertanyaan dari Bu Zeti ya. Oke, bentar. Tadi ya surat tanda tangannya, nanti kita bahas ya. Nah sekarang begini, sekali lagi Bu Bapak, ini ada kata margin. Yang tadi saya bahas ya, saya ringkas saja. Ibu Bapak bisa baca, saya ringkas begini. Intinya ini ada invoice, kemudian ada 2 harga oleh DJP, dianggap itu harga yang rupiahnya sebagai jasa transmisi. Sementara kata si PGN, enggak, ini satu bagian. Satu kesatuan. Ternyata memang, nah ini pemeriksa berkesimpulan bahwa ada dalam transaksi penjualan gas bumi terdapat penyerahan lain. Nah itu, ini hati-hati Bapak, karena nanti PSK 72 itu akan menentukan. PSK 72 itu yang dilihat apa? Bisa jadi, kayak contoh ya, contoh sederhana, telekomunikasi. Telekomunikasi itu kalau yang pakai PSK 23 ngomong begini, jual pulsa, nanti ada paket bundling dengan HP. Kata PSK 72, enggak, hey Telkom, bukan Telkom, hey Telco ya, bukan Telkom, hey Telco, telecommunication.
Lu jual dua, bukan jual satu. Lu jual pulsa, lu jual barang tuh. Nah, barang kan nggak ada harganya. Loh, HP itu kan misalkan iPhone 11 itu ada harganya di luar. Tolong standing loan price ya. Jadi ya coba harganya berapa, nanti diproporsikan. Mungkin karena paket harganya lebih murah, proporsikan. Nah, gitu. Jadi pulsa 100.000, kemudian handphonenya berapa? 10 juta, ya 100.000 kali 12 atau 1 juta kali 12. Nah, ini hitung. Nah, itu Bapak. Jadi hati-hati ketika kita membuat kontrak ini. Jadi seolah-olah ini pemeriksa menganggap bahwa itu ada dua performance obligation. Artinya si PGN harus melaksanakan dua kewajiban. Pertama jual gasnya, yang kedua adalah jual jasanya. Nah, ini bahasa sederhana saya, ini pemeriksa udah menerapkan PSAK 72 ini. Jadi ada dua performance obligation. Nah, ini hati-hati karena nanti sumber dispute di kemudian hari itu PSAK 72 itu kok. Gara-gara menerjemahkan ini kontrak. Nah, sekali lagi DJP menganggap ada dua. Jadi ada performance obligation. Padahal kalau melihat ke konsep, seandainya PSAK 23 kita terapkan, yaitu jual gas. Berarti komponen harga jual di dalamnya ada jasa, ada biaya masuk dari komponen nilai tambah. Nah, yang kita lihat adalah sekali lagi outputnya yang dikenakan PPN jual gas. Nah, sama seperti halnya misalkan saya beli AC plus ongkos pasang. Nah, ini kita bisa melihat AC-nya, ongkos pasangnya, AC di dalamnya termasuk harga ongkos pasang, biaya ongkos pasang atau terpisah. Ini masalah kontrak. Jadi makanya Ibu Bapak, penting bagi kita untuk nanti tax planning diterapkan mulai dari ini, dari penyusunan kontraknya. Jangan sampai nanti dispute. Ini bukti nyata. Bukti nyata saya yakin ini disusun oleh orang legal di PGN ya, kontraknya. Dan ini kontrak yang universal tentang jual gas. Tapi gara-gara ini cara pandang pemeriksa beda. Nah, ini ya, beda keyakinan. Pemeriksa yakin itu dua harga, barang dan jasa. Sementara PGN punya keyakinan itu satu harga, yaitu gas bumi. Oke, intinya di situ. Nah, rincian biaya ini juga PGN jelasin. Nah, ini memang komponen harga saya ya ini. Nah, itulah yang kemudian dipakai oleh teman-teman di sini. Nah, lu ada transmisinya. Padahal kan transmisi bagian dari biaya. Nah, ini sekali lagi. Ini ada transmisinya, ada distribusi. Nah, lu juga punya izin dari BPH Migas, Badan Pengatur Hilir Migas. Nah, berarti kan lu ini. Cuman lu nggak ngelaporin aja seolah-olah. Nah, nanti ada dianggap seolah-olah gitu. Mana tulisan seolah-olah ya? Nah, ini ya. Jadi tanggapan terbanding. Ini sekali lagi fokus kita yang tadi ya, yang rupiah yang dianggap oleh teman-teman DJP itu sebagai jasa transmisi. Sebentar, saya ada seolah-olah ini yang saya ingin tekan. Nah, ini argumentasi dari teman-teman DJP. Jadi dengan demikian di dalam harga jual gas pelanggan selain harga komoditas ada mengandung harga non komoditas. Jadi ceritanya masing-masing sudah membuat argumentasi. Nah, argumentasi itu kemudian muncul di dalam putusan. Ya, muncul di dalam bagian dari putusan pengadilan pajak. Nah, makanya saya tulis ikhtisar argumentasi terbanding menurut hakim. Jadi mengajukan ini, kemudian hakim membuat ikhtisar. Jadi di sini terbanding mengatakan berdasarkan fakta, sama-sama melihat invoice, melihat fakta, oh enggak. Padahal kalau melihat ke konsep, kalau sekali lagi, kalau melihat ke konsep, misalkan itu satu jual, satu harga gas bumi, ya berarti biaya jasa transmisinya itu bagian dari output. Kita nggak ngelihat prosesnya gitu. Nah, ini yang mohon maaf ya, saya tidak sepakat dengan sebagian termasuk yang di hakim ini karena ada proses atau enggak kalau konsep PPN nggak ke situ. Ini masalah output kurangi input itu. Yang dilihat outputnya di dalamnya ada biaya jasa transportasi, biaya jasa makon, biaya itu biaya. Cuman nanti kalau sudah kasus PSAK 72 itu yang, nah kalau yang tadi telco. Kalau PSAK 23 mengatakan itu handphone tuh biaya promosi, kata si siapa PSAK 72 enggak, lu kan bisa jual itu, orang lain bisa jual, jadi dianggap sebagai penjualan handphone. Nah, ini hati-hati, ini ya, ini Bapak. Nah, ini yang menjadi dasar dari teman-teman DJP akhirnya mengatakan
Ini sama dari kontraknya ngomong perjanjian jual beli dan penyaluran gas, oh berarti penyaluran dong. Gitu. Jadi ini udah kalau udah beda keyakinan ya kayak gini. Pokoknya cari cara meyakinkan pihak lain. Nggak ketemu. Nggak ketemunya kenapa? Itu sama-sama angka 6, bisa juga angka 9. Cara pandangnya beda. Ini. Nah, ini yang menarik. Jadi teman-teman DJP menganggap, sebentar saya minum dulu. Ya, saya tidak menyalahkan teman-teman DJP, teman-teman. Inilah gara-gara kontraknya kayak gini, justru ini pelajaran bagi kita, Bu Bapak. Tolong nanti ke depannya buat kontrak yang clear, kemudian ramah bagi pajak, sehingga siapapun yang membaca kontrak jangan ada dispute, jangan ada ambiguitas. Itu beberapa komentar saya ditulis di media mainstream ya. Ambiguitas ini, pertama ambiguitas peraturan, yang kedua melihat kontrak, kata si teman-teman DJP itu seolah-olah kan ada dua, lu aja, kata si ini bayangan obrolan saya, PGN lu aja buat ini seolah, padahal harusnya ada dua itu, loh kami satu, apalagi kami kan customer kami independent party, bukan related party, jadi kok, nah itu, jadi kalau udah ngelihat kayak gini, mohon maaf memang agak membuat ketidakpastian hukum meningkat ya penafsirannya kayak gini. Karena posisi wajib pajak akan kalah dan nanti akan muncul sengketa. Jadi saya paling kalau dari menangani, kalau saya dari sisi akademis mengatakan tolong peraturannya dibenahi. Bagaimana DJP dan wajib pajak punya penafsiran sama. Nah dari sisi saya nggak menyalahkan DJP, saya tolong wajib pajak, wajib pajak, lu buat kontrak tuh kalau bisa di awal. Jangan sampai kontraknya asal deal, kemudian nanti masalah karena ambiguitas juga. Pasal-pasal di kontraknya ambiguitas, ini buktinya. Ada dua harga nih. Ya tetap saya nggak akan menyalahkan pihak lain. Mari kita benahin ke depannya. Dari sisi peraturan, berarti pembuat kebijakan, dari sisi wajib pajak, ya tolong, tax planning kita praktekkan. Tax planning boleh, menghemat pajak dan legal. Dan sesuai spirit pembuat aturan. Tujuannya apa? Nah, kontrak yang ada jangan menimbulkan ambigu. Ini kan kontrak yang ada menimbulkan, kata DJP ini seolah-olah dua harga nih, seolah-olah satu harga, padahal dua harga. Nah, gitu. Itu cerita sederhananya gitu, Bapak. Ya. Nah, ini. DJP berargumentasi tagihan dalam bentuk rupiah itu margin. Padahal rupiah pakai metrik kubik juga, dolar pakai metrik kubik juga, cuman yang rupiah terkait dengan volume, dolar terkait energi, dan itu juga sudah diketahui oleh SDM. Tapi kembali lagi, kalau sudah dari awal beda keyakinan ya seperti ini. Ya betul, margin yang dikenakan bukan marginnya. Margin itu bagian dari nilai tambah, sekali lagi yang makanya dasar pengenaan pajaknya bukan marginnya. Apanya? Ya outputnya apa? Mau barang atau jasa? Kalau barang berarti harga jual. Kan di situ. Tapi kan karena udah beda, margin itu jasa, ya sudah. Berarti ada dua. Yang dolar itu adalah harga jual barang, sementara kalau marginnya penggantian. Kata pasal 1 Undang-Undang PPN. Nah itu. Oke, ini ya. Saya kasih highlight biar cepat nih, ya. Biar nanti kita fokus ke ini. Bahwa harga jual dibentuk dari biaya gas bumi transmisi. Ya betul, harga jual, kalau memang harga jual dibentuk dari biaya gas transmisi, berarti transmisi bagian nilai yang ditambahkan. Kata teori Alan Tate pekan lalu dia, ditambahkan, tinggal nanti yang kita lihat sekali lagi bukan prosesnya, bukan nilai tambahnya. Yang kita lihat outputnya. Outputnya apa? Mau barang atau jasa? Kalau barang harga jual, dasar pengenaan pajaknya. Nah gitu. Oke, ya. Nah ini. Bahwa dalam investasi pembelian gas bumi memang ya, nah ini PGN memang, ini karena saya menangani dua pihak ya, jadi artinya dulu pernah diskusi dengan PGN, diskusi dengan si siapa, Transgasindo, saya diskusi gitu, ya memang PGN kan nggak punya pipa, ya. PGN nggak punya pipa, berarti kan dia pakai pipa siapa? Pipa misalkan, karena di dalam putusan ada Transgasindo disebut, yaitu pipa TGI. Ya benar, memang banyak, karena itu bagian dari biaya, dan bagian dari komponen output kita, komponen input. Nanti tinggal tambahin margin, tambahin salary, ya, itu jadi output. Makanya kan rumus sederhananya, itu bagian komponen input kita. Saya bayar PPN, ya ke siapa, tol fee-nya ini saya bayar.
Itu bagian komponen input, ditambahin dengan wages, tambahin salary, udah jual, hasilnya output. Nah, tinggal nanti sudut. Nah, nih, terdapat penyerahan yang lain selain gas bumi. Jadi kalau nanti di PSAK 72, Ibu Bapak, sekaligus saya singgung ya, PSAK 72, ini sebenarnya PGN jualan apa sih gitu? Ya, jadi sekali lagi Ibu Bapak, inilah yang memberikan gambaran pada kita, kontraknya jelas ada, kemudian invoice-nya jelas ada, tapi cara pandang berbeda. Nah, saya ingin menegaskan nanti di PSAK 72 untuk menentukan performance obligation-nya itu harus jelas. Nah, arahnya kemana? Arahnya adalah tolong. Nah, ini nih tax planning kita Ibu Bapak ke depan. Kalau nanti mau berkontrak dengan nilai yang signifikan, libatkan orang pajak duluan. Jadi usernya membuat konsep, membuat skema transaksi. Ini usernya libatkan unit pajak, kemudian tolong unit pajak, lu cek ini, isu pajaknya apa saja. Kalau isu pajaknya sudah termitigasi, barulah nanti orang legal untuk memfinalisasi kontrak, sehingga kedepannya itu nggak ada masalah. Nah ini Bapak, isu dari akuntansi pendapatan kita. Nah, kemudian ini argumentasi dari terbanding ya. Ini juga saya rangkum yang tidak ada highlight, saya cuekin. Ini hanya untuk jadi membaca putusan banding itu agak bingung tadi ya. Ini G kecil yang ada di mana gitu. Karena ada Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3, G1, G ini ada di Romawi 1 atau Romawi 2. Nah, ini Ibu Bapak ya. DJP beranggapan bahwa PGN tidak dapat menunjukkan rincian kos yang digunakan oleh pemohon. Nah, ini seolah-olah banyak beralasan. Nah, artinya di sini DJP tidak memperoleh keyakinan yang memadai argumentasi ya dari PGN. Ya ini bisa karena memang dari awal sudah mengatakan saya beda keyakinan dengan Anda. Tapi paling tidak ke depan proses pembuktian ini jangan ada di uji bukti. Ini kan saya melihat prosesnya ada di uji bukti, Bapak, di pengadilan. Kalau udah ngomong enggak ya enggak. Kalau udah saya cocok 9-9, sementara lawan main kita saya cocoknya 6, Pak, enggak ketemu. Itu. Sekali lagi, padahal kalau bicara masalah gas bumi ya berarti inputnya berupa apa? Inputnya ya berupa raw material, ya bahan bakunya, berupa biaya-biayanya itu inputnya, nanti ditambah wages, ditambah margin, sama dengan output. Nah yang tersisa nanti tinggal profit. Jadi nilai tambahan itu senilai dengan profit dan wages itu, Bapak. Oke, ini konsep PPN-nya. Nah dalam komponen biaya perolehan gas, jadi artinya ketika PGN bayar toll fee ke Transgasindo, bayar. Nah, itu kalau masuk ke dalam konsep PPN, ya itulah bagian dari input saya. Nanti tinggal sekaya outputnya apa. Nah, ini yang nanti fokus kita, output ini sejalan dengan kontrak yang diidentifikasikan di dalam PSAK 72 atau enggak. Itu masalah. Dalam kasus telco tadi, ya, menurut PSAK 72, telco, lu jualan pulsa sama lu jualan handphone. Nah, handphonenya dicari harga yang standing price alone. Nah, bisa jadi harganya nggak sesuai. Padahal kalau di PPN kan kalau pemberian cuma-cuma harga pokok. Nah, itu isu di PSAK 72 Ibu Bapak. Nah, ini terbanding ya. Makanya dianggap sudah memenuhi, ya udah koreksinya udah betul. Nah, inilah rangkum ikhtisar hasil uji bukti menurut hakim. Jadi sekali lagi Bapak, ini masalah pembuktian, kata si majelis hakim. Oke, lu terbanding pemohon banding, silakan lu uji bukti materi. Dilakukan uji bukti materi, masing-masing tetap bersikukuh dengan kesimpulannya. Kata si siapa, kata PDJP, ini komponen jasa transmisinya itu kena PPN. Kata si PGN, enggak, ini bagian dari harga jual gas bumi. Itu. Nah, ini masalah menentukan performance obligation di PSAK 72 Ibu Bapak. Ini ya, oke. Jadi dual currency tadi dolar dengan rupiah ini juga diakui oleh Kementerian SDM. Sama-sama berdasarkan metrik kubik volume. Nah kemudian si siapa di kontrak jual gas nggak ada pemberian jasa transportasi. Tapi kan judulnya, nah kembali lagi, judulnya kan kontrak penjualan gas dan penyaluran. Penyaluran berarti pakai jasa penyaluran. Nah, ini masalah sudut pandang Bapak. Oke ya, ini sama, saya skip. Nah, majelis berpendapat, nah inilah baru
majelis melihat bahwa dual currency itu tidak mengakibatkan ada dua performance obligation. Tetap itu satu performance obligation karena yang dilihat itu adalah harga jual gas buminya. Berarti hanya ada satu performance obligation. Ini saya kaitkan dengan PSAK 72 Ibu Bapak ya. Nah, saya kaitkan performance obligation di situ. Oke. Nah, kenapa? Ini nanti Bu Bapak, konsep di PSAK 72-nya adalah capable of being distinct gitu, kata kuncinya. Sekarang PGN itu secara konseptual, secara substansi ini sebenarnya jualan apa sih? Yang diinginkan jualan gasnya atau memang jualan gas dan transmisinya? Nah ini cerita tentang capable of being distinct. Bisa dibedakan nggak? Kalau tadi telco, ini pulsanya, ini handphonenya bisa dipisah. Saya menangani kasus yang lain, misalkan jasa kebersihan itu ada jasanya, ada pemakaian alatnya, ada chemicalnya, ada tisunya. Nah, capable of being distinct dalam PSAK 72 ini yang dilihat mananya? Yang dilihat adalah keutuhan jasa kebersihan, jasa cleaning service. Ya udah itu satu performance obligation. Ini PSAK 72-nya itu, Bapak. Jadi kita nanti harus menentukan di awal. Nah, ini tolong Ibu Bapak kita semua yang menyusun kontrak dari awal ketika ada rencana deal suatu proyek, tolong usernya membuat konsep, skema transaksi, nanti unit pajaknya masuk, unit pajak internal nggak bisa, tinggal nanya konsultan, kongkonane wong kesulitan gitu ya, singkatan konsultan bagi saya, kongkonane wong kesulitan, baru nanti ngasih advice. Sehingga advice di dalam kontrak bisa clear, kepentingan accounting terakomodasi, kepentingan pajak terakomodasi. Ini hakim melihat dual currency bukan merupakan dua performance obligation, itu tetap satu. Oke, jadi ini kesimpulan. Nah, sekarang syarat peninjauan kembali ke MA, ini pihak yang bersengketa dapat mengajukan kembali. Ini saya kutip lagi. Permohonan hanya dapat diajukan satu kali kepada MA. Memang di sini terlihat Ibu Bapak, satu kalinya tidak disebut oleh siapapun. Jadi kalau menafsirkan pasal 89 ayat 1, ini seolah-olah satu kali oleh siapa? Nggak jelas. Yang satu kali itu apa? Apakah atas objek yang sama, ataukah satu kali atas subjek yang bersengketa? Nah, ini dari sisi penafsiran. Karena penjelasannya cukup jelas. Dengan kasus PGN ini bisa ditafsirkan apa ini? Objeknya hanya di PK satu kali, atau subjeknya masing-masing satu kali. Ini cara menafsirkan kan bisa dilihat dari sudut pandang itu. Nah, tapi, ada tapinya Ibu Bapak, DCP sudah mengajukan pakai pasal 91 huruf E, ini dia. Nah, ini berarti masalah legal formal, bukan masalah uji bukti. Jadi kalau udah kayak gini nih sebetulnya ini masalah legal formal. Padahal kan tadi kata si hakim pengadilan pajak ini masalah pembuktian gitu. Nah, akhirnya MA melihatnya dari hukumnya lagi. Padahal hukumnya udah jelas. Hukumnya udah jelas di siapa? PMK 252. Tapi ya kembali lagi sudut pandang monggo lah. Ini majelis hakim kan tergantung keyakinan. Nah, yang membuat PGN tidak bisa lagi mengajukan PK karena apa? Paling lambat 3 bulan sejak putusan dikirim. Jadi putusannya kapan? Putusannya Oktober. Oktober apa kapan tadi ya? Berarti 3 bulan udah. Nah, tinggal dilihat di sini. Nah ini paling lambat 3 bulan berarti ya saya menafsirkan satu kali itu hanya atas objeknya. Padahal kalau melihat pasal yang sebelumnya, satu kali itu bisa dilihat subjeknya sekali-sekali, objeknya bisa juga sekali gitu ya. Tapi kalau melihat dari sini, ya sudah, pasal 92 menyatakan berarti hanya satu kali atas objeknya. Nah, dari sini, berdasarkan ketentuan pasal 77, pasal 89, TPN tidak mengajukan peninjauan kembali. Kenapa? Waktunya udah lewat. Nah, upaya hukum formil yang dapat diterima adalah uji materi pasal 92 ayat 3 ya, sehingga ketentuan tersebut dianggap bertentangan. Cuman ini harus melihat dulu ketentangan yang ini masalah soalnya administrasi nih, bukan masalah hukum konstitusi ya. Nah, tapi ada cerita dari surat PGN nomor sekian Desember 30 ya 30 Desember 2020 tentang jawaban atas permintaan penjelasan yang diminta oleh kepada BI yang disampaikan ke BI. PGN tetap berupaya menempuh upaya hukum. Nah, ini yang saya melihat tidak bisa kalau dari aturan formalnya. Nah, kemudian selain itu PGN juga akan mengajukan permohonan kepada DJP agar ini bisa, nggak ada masalah melalui surat di atas.
PGN juga menyampaikan bahwa ada penegasan DJP. Saya ambil penegasan yang 2020, yang menegaskan bahwa kegiatan mengalirkan gas bumi dalam rangka penjualan gas bumi pada pelanggan merupakan satu. Nah, saya jadi bingung kalau udah DJP punya pendapat berbeda dengan pemeriksaannya, terus juga sampai ke pengadilan pajak, sampai ke Mahkamah Agung, kemudian DJP beda. Ini membuat ketidakpastian hukum di kita gitu. DJP berubah-ubah. Ya kalau salah, salah. Masalahnya udah bergulir di proses hukum. Tapi DJP berpendapat beda. Nah, ini Bapak bisa dicek ya di surat PGN kepada BI, ada di situs PGN terkait dengan investor. Jadi PGN juga menyampaikan ada sengketa yang disebut dengan 6 sekian triliun, kan 6,8 itu karena 2012, 2013 itu 3,06, sementara 2014, 2017 3,82 triliun. Ini ya. Nah, kemudian, ini juga menarik nih. Dari kasus ini PGN juga mengajukan keberatan. Nah, keberatan PGN semuanya dikabulkan. Jadi dita nih, sudah nggak ada masalah. Nah, yang ini gimana ini? Yang ini gimana? Jadi kalau ngeliat PK nggak bisa. Kemungkinan ya ini tergantung duduk bareng Pak Erik dengan Bu Sri Mulyani ya. Bisa jadi ini utang pajak nanti dihapus gitu aja. Tinggal izin ke DPR, Pak ini ada piutang pajak dari PGN dihapus karena sudah ada ini, ya, itu bisa. Jadi dianggap dihapus di APBN-nya. Nggak ada lagi piutang pajak di neraca. Karena dulu pernah saya tangani juga, ada piutang pajak BUMN itu dihapus. Ya. Jadi nggak ditagih. Nah itu udah masalah politik ya. Kalau dari sisi aturan, ya terbatas pada pasal yang ada di Undang-Undang Pengadilan Pajak. Nah, ini Bapak, yang pertama pembuktian. Jadi pesan moral dari cerita ini adalah tolong ke depannya, termasuk nih agenda terakhir ini ya. Agenda 8 ini terkait dengan akuntansi pendapatan. Jadi bagaimana pengakuan pendapatan itu berasal dari 5 tahapan. Ini saya langsung ke fokusnya. Jadi intinya begini Bapak, sekarang kita fokus dari Undang-Undang KUP dulu. Undang-Undang KUP kan pasal 28 ayat 7 ini. Tapi memang kasus yang ada di PGN dan DJP ini sama sekali tidak mengulas masalah ini. PSAK 23 ya, termasuk pembukuan. Kalau saya terus terang seringkali menggunakan pendekatan ini karena apa? Pembuktian itu ada di transaksi. Transaksi itu nanti di jurnal melalui debit kredit, pengakuan dan pengukuran. Makanya saya melihat ini krusial ketika kita melihat kontraknya, melihat bagaimana aspek PSAK-nya. Nah, kalau PSAK 72, PSAK 23 jelas itu gas bumi. Ini syarat-syaratnya saya tidak bahas detail. Kemudian syarat-syarat untuk jasa saya tidak bahas detail. Saya langsung fokus ke PSAK 72-nya. Jadi pembedaan jenis transaksi ini saya kutip bahwa saya tegaskan, pembedaan jenis transaksi barang dan jasa di PSAK sudah jelas karena lebih menerapkan rule based approach. Jadi aturannya detail. Ini barang, ini jasa. Nah, saya pribadi itu barang dan buktinya betul kan. DJP akhirnya mengakui itu satu transaksi sesuai keterangan dari PGN. Jadi sebenarnya barang. Nah, tapi kedepannya, ini kontrak yang sama bisa kemudian memunculkan 2 penafsiran. Itu satu performance obligation atau 2 performance obligation. Kenapa? Karena PSAK 72 menerapkan, ini Mbak Desi saya nambah sedikit 5 menit ya. Jadi PSAK 72 itu menggunakan pendekatan contract based revenue recognition model. Artinya pengakuan pendapatan ya dari kontrak dengan pelanggan perlu ditekankan karena bisa jadi ada juga pendapatan bukan dari pelanggan, nggak masuk PSAK 72. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan ini akan memunculkan 5 tahapan. Ya. Di dalam kontrak secara prinsip ada hak dan kewajiban. Hak dapat apa saja, kewajiban dapat apa saja. Kewajiban harus melakukan apa saja. Nah, ini yang memunculkan professional judgment dan estimasi. Berapa nilainya? Nah, ini menjadi sumber dispute baru pajak di masa mendatang. Terutama menetapkan ini dan kemudian menentukan harga transaksi. Karena harga transaksinya melibatkan estimasi. Performance obligation itu bisa berbeda antara satu dengan saya punya klien mengatakan itu sebetulnya finance lease, tapi kemudian pakai konsultannya kan enggak, itu operating lease. Karena apa? PSAK-nya membuat. Kalau operating lease berarti pendapatan sewa. Kalau itu finance lease itu jual seolah-olah sales type lease. Nah, itu udah beda. Ya monggo, dasar saya ada di PSAK ini, ada di paragraf ini. Jadi saya menangani kasus ini PSAK 72 dan 73 terutama ya terkait dengan sewa. Karena sewa itu saya sudah bahas juga, Bapak bisa cek di webinar sebelumnya ya di kanal YouTube Pratama Indonesia. Nah,
Oke, pembahasan lebih lanjut tentang PSK 72 dan isu pajaknya dapat dilihat di video webinar sebelumnya yang diunggah di kanal YouTube pertama kita. Jadi saya tidak bahas secara detail Ibu Bapak. Kata kuncinya kalau melihat di dalam kontrak, nah sekali lagi kontraknya harus jelas, hak dan kewajibannya dieksplisitkan sehingga performance obligation yang diidentifikasi secara kontrak oleh accounting itu nantinya nyambung dengan pajak. Demikian.